Hey ho, Cinephile! Jadi orang tambang memang rumit. Gajinya gede, tapi resikonya tinggi. Karena mainannya sama bumi, jadi harus siap terima konsekuensi dapat kemurkaan dari doi juga. Nah, kali ini aku bakal ngomongin alur cerita salah satu film yang diangkat dari kisah nyata tentang 33 penambang yang terjebak di perut bumi selama puluhan hari. Cerita film ini, The 33, diadaptasi dari insiden tambang Copiapo di Chili pada tahun 2010. Film bergenre survival ini disutradarai oleh Patricia Regan dan dikerjakan bersama oleh 3 rumah produksi, Alcon Entertainment, Phoenix Pictures, dan Red Pactoon Entertainment. Plotnya sendiri berpusat pada kisah para penambang yang terjebak di dalam lubang karena sang majikan mengabaikan peringatan soal resiko keruntuhan tambang. Marco, it's my job to keep these men safe. Ceritanya bergerak di sekitar upaya penyelamatan berbagai pihak dan perjuangan para penambang untuk bertahan hidup sambil menunggu tim penyelamat. Karena sepertinya kamu udah gak sabar, yuk langsung cus ke alurnya aja. Gunakan perlengkapan aman, sediakan ransum dan jas hujan, karena kereta tambang siap berangkat. Baik, film ini dibuka dengan teks informatif tentang jumlah penambang yang meninggal tiap tahun di seluruh dunia. Scene pun lalu berlanjut ke lokasi tambang di mana semua orang berpesta untuk melepas Mario Gomez yang akan pensiun. Nah, keesokan harinya, tampak bis yang menjemput para pekerja. Di lokasi tambang, Lucho tampak sedang memperingati atasannya bahwa struktur gunung yang mereka eksploitasi mulai melemah dan beresiko runtuh. Cadangan emas juga mulai menipis. Tapi si atasan ini mengabaikan Lucho dan ngotot bahwa para pekerja harus tetap menyelesaikan target 250 ton dalam sehari. Dan akhirnya para penambang pun tetap harus masuk ke dalam lubang gunung. 1 jam perjalanan memasuki perut bumi, pegawai baru bernama Mamani mulai merasa gelisah. Namun di dalam lubang, beberapa penambang mulai menyadari kalau ada keanehan. Tak lama kemudian, tanah pun lalu bergetar dan bebatuan mulai berjatuhan dari langit-langit. Para pekerja pun segera berlarian ke truk untuk mengevakuasi diri. Saat berusaha naik ke truk, si Mamani terjatuh. Terowongan menuju ruang mesin mulai runtuh seperti peringatan Lucho sebelumnya. Ledakan meruntuhkan seluruh langit-langit. Debu ledakan tersembur hingga keluar lubang. Setelah ledakan, Gomez yang seharusnya pensiun beberapa hari lagi tertimpa reruntuhan. Tidak lama kemudian, para penambang menemukan jantung gunung yang menyebabkan runtuhnya seluruh terowongan. Sementara itu, di luar lubang, kabar soal para penambang yang terjebak telah sampai ke telinga keluarga mereka. Di dalam lubang, Mario mengkonfrontasi Lucho yang berusaha menenangkan para pekerja, namun tak berani ambil resiko mencari jalan keluar. Beberapa penambang nampak memberi dukungan pada Mario dan membantunya untuk mencari jalan. Di luar lubang, situasi mulai memanas antara pihak perusahaan dan keluarga dari para penambang. Pihak keluarga menolak untuk pulang hingga perusahaan memberi kepastian soal kondisi para penambang. Kabar tentang para penambang juga udah sampai nih ke kantor presiden. Menteri Pertambangan Lawrence Goldburn mendesak pemerintah untuk turun tangan. Para penambang pun mulai sibuk untuk mengumpulkan logistik, mencari jalan keluar, dan berusaha menghubungi permukaan. Usaha untuk menemukan jalan keluar gagal karena tangga menuju cerobong putus. Dinding cerobongnya juga udah runtuh dan nyaris mengubur para penambang yang mencari jalan keluar. Sementara di sisi lain, Bapak Pendeta yang ikut rombongan sibuk memimpin para pekerja untuk berdoa. Di luar lubang lagi nih, pers dan pihak pemerintah mulai berdatangan ke Copiapo. Goldberg harus menelan kenyataan pahit bahwa para penambang tak dapat diselamatkan setelah berdiskusi dengan pemilik tambang. Saat membicarakannya dengan keluarga penambang, malah Goldberg yang kena imbasnya. Situasi pun tak kalah panasnya di lubang. Para penambang mulai berebut makan. Mario pun datang mencoba melerai pertengkaran, mengingatkan bahwa persediaan makanan menipis dan mereka harus berhemat. Lucho yang tahu watak pemilik tambang menyampaikan bahwa kemungkinan penyelamatan hampir nihil. Tapi Mario tidak percaya pada Lucho. Akhirnya pertengkaran pun mereda dan para penambang mengembalikan makanan ke peti. Di Istana Negara nih, Bapak Presiden sedang meminta bantuan seseorang. Nah, dia ini adalah Andre Sogaret, seorang insinyur yang sering terlibat dalam misi penyelamatan tambang.
Goldborn dan Andre pun mulai bekerja sama menyusun rencana penyelamatan. Kemungkinan berhasilnya ya kurang dari 1%. Kemudian kembali ke lubang di hari ketiga, makan dan minum para penambang mulai dijatah. Mereka hanya makan sekali sehari. Di permukaan, rombongan alat berat yang datang untuk misi penyelamatan disambut gembira oleh para keluarga. Sedangkan para penambang mulai bekerja sama untuk merakit penerangan dalam lubang. Namun, salah satu penambang, Dario, mulai sakit-sakitan dan depresi. Wajar sih. Kemudian pendeta Jose menenangkannya, lalu mengajak Dario berdoa. Di permukaan, para keluarga mulai membuat camp untuk menunggui para penambang. Nah, di hari ke-8, saat cadangan logistik mulai menipis, penambang dalam lubang mulai menyaring air keruh untuk diminum. Penjatahan makanan juga makin ekstrim. Di hari ke-12, bor semakin mendekati lokasi para penambang. Namun bornya meleset dan para penambang pun jadi kebingungan. Hal tersebut membuat mereka makin frustasi. Salah satu penambang bernama Alex mulai putus asa dan ingin bunuh diri. Tapi Mario mencegahnya dan mengingatkan Alex kalau dia itu punya istri dan calon bayi yang menunggunya kembali. Para penambang pun mulai berhalusinasi, membayangkan keluarga masing-masing datang membawakan makanan lezat. Duh, merinding ya. Saat lamunan itu pun buyar, para penambang harus kembali menghadapi kenyataan bahwa mereka baru saja menghabiskan seluruh makanan yang tersisa. Dalam adegan yang seharusnya sedih, bukannya nangis, para penambang malah tertawa. Gitu banget ya. Sementara itu di luar lubang, tampak ketua tim penyelamat Andre dan Menteri Pertambangan Goldborn berdebat soal akhir dari operasi penyelamatan itu. Lawrence Goldborn masih ingin melanjutkan operasi, tapi Andre udah mulai menyerah. It's over, Lawrence. Namun di malam hari ini, setelah melihat para keluarga yang menunggu para penambang, hati Andre ini pun mulai luluh dan kembali melanjutkan pekerjaan. Sedangkan Goldborn dapat ide yang dapat menyelamatkan para penambang setelah berbicara dengan salah satu keluarga mereka. Pengeboran pun segera dilanjutkan malam itu juga. Sementara para penambang yang udah terjebak udah mulai pasrah. Bahkan sampai ada yang makan lilin buat ganjal perutnya. Namun harapan mulai terlihat. Ujung bor dari atas sana berhasil mencapai lokasi para penambang. Mereka pun bersorak kegirangan memukul-mukul ujung bor sebagai syarat. Duh, kok aku merinding ya. Ketika bor ditarik kembali ke permukaan, di ujungnya itu terlihat cat semprot berwarna merah dan sepucuk surat yang meyakinkan tim penyelamat kalau para penambang itu masih hidup. Namun, ternyata butuh waktu 3 bulan untuk mengeluarkan para penambang dari dalam lubang. Oh my God. Di permukaan, lokasi tambang menjelma jadi lokasi karnaval sejak kondisi para penambang mulai diketahui oleh publik. Tentu keadaan jadi sedikit lebih baik karena para penambang sudah dapat berkomunikasi dengan keluarganya. Keramaian di tambang juga membuat publik figur berdatangan. Mulai deh, termasuk nih politisi yang ingin mendulang suara. $10,000. Nah, di hari ke-50, upaya penyelamatan makin dramatis karena bor milik tim penyelamat terus-terusan membentur baja tanah. Keadaan pun makin tegang setelah penambang lain tahu bahwa semua perhatian publik itu sedang tertuju pada Mario yang dianggap publik sebagai pemimpin mereka. Mario diusir dan harus pindah ke sisi lain lubang tambang. Duh, masih sempet-sempetnya ya, iri-irian. Lalu Dario pun mendatangi Mario yang sedang diasingkan. Mereka curhat masalah masing-masing. Tak lama kemudian pertikaian terjadi antara Elvis dan Mamani. Mario datang melerai mereka. Pertikaian itu membuat para penambang menyadari bahwa semua yang terjadi di permukaan hanyalah pertunjukan. What is up there? It's a circus. So let's not... Setelah semua konflik itu, para penambang akhirnya pun berdamai. Nah, sementara di permukaan, Goldborn mengizinkan keluarga masuk untuk meyakinkan operasi penyelamatan. Para penambang dan tim penyelamat sepakat bahwa satu-satunya jalan atau cara untuk keluar dari lubang itu adalah ledakan terkontrol. Rencana yang membawa penyelamatan mendekati akhir, namun juga membuat struktur gunung makin rentan. Di hari ke-69 mereka harus berpacu dengan waktu untuk menyukseskan operasi.
Para penambang akhirnya diangkut satu persatu menggunakan kapsul bernama Phoenix. Mereka berhasil tiba di permukaan dalam keadaan semangat. Wah, haru banget ya. Film ini pun ditutup dengan haru biru dan derai air mata. Juga kegembiraan seperti habis menang Piala Dunia. Meski pada akhirnya pemilik tambang dinyatakan tidak bersalah dan para penambang tidak mendapatkan kompensasi. Pada adegan akhir diperlihatkan wajah asli ke-33 penambang yang selamat dari insiden. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari film ini sebagai refleksi. Mulai dari isu keluarga yang sepertinya jadi sorotan utama. Lalu ada politik yang nyempil dikit di beberapa bagian. Kemudian isu lingkungan yang menggerakkan cerita, hingga pesan wajib setiap film survival. Pertahankan hasratmu untuk hidup meski dirimu hanya jadi beban bagi sekitar. Tapi karena seluruh perhatianku tertuju pada pemilik tambang yang mengabaikan peringatan lucu, aku mau pakai satu kutipan yang sempat populer di awal pandemi sebagai kesimpulan. Setiap bencana dalam film selalu terjadi karena perkataan ilmuwan diabaikan. Udah, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat No Labku.